hamba Allah, Tuhanmu selalu melihatmu. Allah melihat kita biarpun di kamar yang sudah kita kunci dengan kunci yang kuat. Allah Maha tahu apa yang kita lihat di sana. Kita perlu jujur. Kita perlu jujur kalau kita ingin merapat dan mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan menyerah. Sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, ingat Allah menanti kita. Allah menanti kita memohon ampun kepadanya. Maka ayo bergegas. Yang penting hari ini kita ikrar, kita sadari awas dosa-dosa mata kita. Dosa mata yang kita lihat dengan mata yang membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat memang sesaat, kemudian syahwat hilang. Akan tapi menancapnya kenangan di pikiran dari hati kita, itu menjadikan kita rusak, sehingga syahwat kita cari-cari, sehingga melihat orang yang seharusnya kita tidak syahwat menjadi syahwat. Kita dengar berita ada berzina terjadi, bahkan terjadi dengan sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi, yaitu dengan mahramnya, dengan anak, dengan ibu, dengan ayah, semuanya gara-gara pandangan yang kotor. Maka jangan main-main urusan pandangan. Ya Allah, apa yang Anda lihat selama ini, ingat, gantilah dengan memandang Al-Quran, gantilah dengan baca tulisan-tulisan yang bermanfaat. Pastikan kalau itu membahayakan, yakini kalau itu membahayakan. Anda harus yakin itu membahayakan. Tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat. Hari ini mengerikan, begitu mudahnya orang mendapatkan yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, jika Allah menjaga Anda, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Jika Allah melindungi Anda, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Akan tapi jika Allah membiarkan hambanya dalam kehinaan, maka begitu mudahnya menyaksikan yang demikian itu. Ada orang yang melihat gak bisa-bisa bermacam-macam sebab. Akan tapi ketahuilah, jika Anda termasuk golongan yang dimudahkan untuk melihat yang haram, maka banyak istighfar ngadep kepada Allah. Jangan-jangan telah dipilih untuk menjadi hamba yang hina dan sengsara. Ingat, siapapun Anda, jika ingin melakukan kemaksiatan kok gampang banget, maka khawatir jangan-jangan Allah tidak cinta kepada kita. Ingat itu semuanya. Yang biasa mengakses gambar-gambar yang tidak pantas, ingat kepada Allah segera. Malam ini kita jadikan malam merenung untuk menyadari itu semua, untuk kita kembali kepada Allah. Maksiat, sudahlah, pokoknya sebesar apapun dosa Anda, ingat Allah menanti. Allah menanti, pahami makna ini. Allah menanti, Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau Anda sombong kepada Allah, sering-seringlah mendengar seruan seperti ini. Sering-seringlah mendengar seruan yang menjadikan kita menyesal. Karena hati ini perlu diasah. Hati perlu diasah. Hati perlu terus disirami, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hati itu laksana bunga, jika kau tinggal, biarkan begitu saja tanpa siraman, 3 hari bunga itu akan layu. Begitu juga hati yang tidak pernah dengar ajakan-ajakan tobat, 3 hari menjadi hati yang keras sehingga tidak rindu untuk tobat. Kita perlu mendengar seruan semacam ini setiap saat, sesering mungkin, agar hadir renungan yang dalam akan dosa kita. Hai hamba Allah, ingat, takutlah kepada Allah. Di luar penuhnya Takutlah kepada Allah. Takut tidak bertemu dengan baginda Nabi. Takut tidak masuk surga Allah. Ingat, semua yang punya dosa, dengan siapapun Anda melakukan dosa, dosa ini dosa zina, muqaddimah zina, hati-hati, takutlah. Pintu halal mudah dibuka kalau kita mau. Akan tapi kadang manusia yang memang manusia terhinakan, biarpun pintu halal dibuka, dia mengambil yang haram. Dia mengambil yang haram karena biasa nuruti hawa nafsu, menuruti syahwatnya, hawa nafsunya. Maka dari itu kami seru saat ini juga, siapapun yang punya pengalaman buruk, kehinaan di masa lalu, yang lalu biar berlalu. Kita menuju masa depan yang bersih. Maka akan tetapi semuanya harus kita mulai dari semangat kita menjaga mata kita. Mata, tolong jaga mata, hai hamba Allah. Jaga mata anak-anak kita. Mata yang akan masuk ke hati dari pandangan, akan dicerna oleh pikiran, akan direkam oleh pikiran kita, kemudian ditancapkan di hati. Bahkan seandainya itu pasangan suami istri, jangan biasa nonton yang demikian itu. Karena apa? Karena itu mengajari pasangan untuk melihat sesuatu yang tidak ada pada pasangannya, sehingga diam-diam katanya orang
pakai kopiah putih, mungkin dia tanya ahli sujud, ternyata berdukun yang haram karena apa? Dia tidak puas dengan yang halal karena pandangannya yang rusak. Hati-hati, maka malam ini adalah malam kasih sayang yang sesungguhnya. Untuk kita, ayo berpikir, jaga mata Anda, jaga mata Anda. Kalau ternyata seruan hawa nafsu teramat kuat, maka seruan pikir Anda pun harus kuat. Sebut nama Allah, istighfar, membaca solawat yang banyak. Solawat kepada Nabi juga menyejukkan hati. Solawat kepada Nabi juga menjadikan hati menjadi tenang. Di saat bergolaknya syahwat, di saat bergolaknya pikiran-pikiran yang kotor, di saat kuatnya keinginan melakukan kehinaan. Ingat bagi Nabi banyak solawat. Maka dari itu, seperti yang diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, tidak cukup kadang orang untuk menundukkan syahwat nafsu dengan akal, akan tapi dengan berzikir. Memang akal perlu untuk memahamkan hawa nafsu diri kita agar kita tidak nuruti hawa nafsu. Tidak cukup dengan akal, bahkan suatu ketika ada seorang yang dia punya syahwat sangat berat, sangat kuat, sehingga sering kepleset dalam zina, ngadu kepada baginda Nabi tentang perzinaan. Nabi memahamkan kepadanya tentang zina yang hina. Wahai fulan, kamu punya saudara perempuan? Iya. Apakah kau punya ibu? Iya ya Rasulullah. Apakah kau punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang, atau anakmu dizinai, atau adik perempuanmu dizinai? Laki-laki yang biasa berzina diajak berpikir dengan akalnya, diajak berpikir dengan akalnya oleh Nabi, nggak bisa nerima. Tidak ya Rasulullah, aku tidak terima kalau ada yang menzinai ibuku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai anak perempuanku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai saudariku. Nabi kemudian berkata, sama, jika engkau berzina kepada seseorang, maka ketahuilah, yang kau zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam sejenak karena dia paham dengan akalnya. Dia paham sejenak, dia diam sejenak karena dia paham dengan akalnya. Cuma setelah diam sejenak, dia mengangkat kepala berkata, ya Rasulullah, tapi aku susah meninggalkan itu ya Rasulullah. Menunjukkan akal tidak cukup. Akal tidak cukup. Kemudian baginda Nabi melihat orang ini dengan penuh kasih dan sayang, kasihan. Sudah dipahamkan dengan akalnya, tetapi belum bisa paham. Maka kemudian setelah itu Nabi menarik tangannya, mendekatkan orang tersebut kepada baginda Nabi. Kemudian Nabi menyentuh tangan beliau, menyentuh dada lelaki tersebut. Dan di saat disentuh dadanya oleh baginda Nabi, pandangannya bertemu dengan pandangan sejuk baginda Nabi. Tanpa disadari, tiba-tiba laki-laki itu menitikkan air mata, kemudian berkata, ya Rasulullah, boleh saat ini aku tidak akan mau bukan lagi Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, dia belum sambung benar-benar dengan baginda Nabi. Ternyata yang kedua, di saat disentuh dadanya oleh Rasulullah, di saat dadanya disentuh baginda Nabi, pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi. Kemudian setelah itu, rasa ingin bermaksiat hilang seketika. Itulah baginda Nabi. Mungkin ada yang berkata saat ini, enak sekali waktu itu ya. Di saat bergolak syahwat, cukup datang kepada Nabi, disentuh dadanya, kemudian beres urusannya. Tapi sekarang sudah tidak ada Nabi, bagaimana aku bisa disentuh dadaku oleh Nabi? Mungkin ada orang yang berkata begitu. Maka jawabannya sederhana. Permasalahannya adalah ini. Pertanyaanmu itu adalah masalah. Merasa tidak boleh Nabi salah. Hendaknya setiap saat ada, tapi itulah yang hati kita bermaksiat. Dekat dengan Nabi, baginda Nabi, awat kepada Nabi, baginda Nabi yang khusyuk, yang serius. Ingat baginda Nabi, baginda Nabi, baginda Nabi, baca salawat yang khusyuk. Berbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Seganas apapun syahwat Anda, syahwat kita, kalau kita berbanyak salawat yang khusyuk, kemudian kuatkan kerinduan Anda untuk bertemu dengan Nabi, maka akan reda itu syahwat. Kemudian juga merasa malulah Anda jika Anda melihat pemandangan seperti itu. Hari ini rusaknya orang, dia perzinahan terjadi di mana-mana, mengerikan. Anak kecil, orang tua, bahkan yaitu tadi, kadang dengan orang yang tidak boleh, dengan mahram, kakak, dengan adik, dan seterusnya. Sampai seorang anak lihat ibunya syahwat,
narsisan yang merusak itu, yang mengatakan gak apa-apa nonton film begitu untuk suami istri. Ustaz, kalau Anda punya hobi nonton film kotor, jangan difatwakan kepada yang lainnya. Anda merusak halus tanpa Anda sadari. Tidak boleh, karena itu merusak. Banyak pakarnya, pakar psikolog, semuanya bakal ngerti itu akan rusak. Orang kalau sudah kecanduan itu nggak akan tidur, bisa nonton sesuatu yang nggak jelas dan akan tersiksa dia. Maka waspada wahai anak-anakku semuanya, takutlah jika ada di antara kita mungkin handphone sudah sangat dekat dengan kita. Kalau melewati sesuatu yang membangkitkan sholat, segera hapuskan, istighfar, minta ampun kepada Allah dan baca sholat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak berlarut-larut kita terus nancep di hati kita, nancep di pikiran kita, sehingga punya pikiran kotor, punya hati kotor, punya pikiran porno, hati porno, semuanya lihat, naudzubillah, sehingga urusan dengan pasangannya tidak indah lagi. Mengerikan. Ayo kita berdoa. Siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan, ayo kembali kepada Allah. Malam ini kita mohon kepada Allah, mari kita semuanya koreksi diri kita sendiri, urusan syahwat, hati-hati. Hati-hati biarpun yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah, naudzubillah. Yang belum punya yang halal, yang punya halal pun kadang naudzubillah. Karena kalau sudah urusan dengan iblis, yang haram kadang terasa lebih menarik bagi bagudal iblis itu. Maka yuk semuanya menyadari ini semuanya. Waspada, tahun ini adalah tahun waspada tentang mata. Sebab kalau kita melihat berita tentang tentang kehinaan di mana-mana, urusan zina dan ketahuilah yang bisa melakukan zina adalah orang hina. Akan tapi ketahuilah siapapun yang telah terhinakan dengan zina, bersihkan diri Anda dengan tobat. Biarpun zina itu hina, akan tapi kalau seorang itu tobat, Allah akan menerima tobat itu. Enggak gampang lo melakukan zina. Tidak gampang melakukan zina kecuali memang orang nasib terendah kan. Seorang wanita, sebuah kisah. Seorang wanita bernama Hindun. Hindun adalah wanita yang waktu itu sangat memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, sampai membuat sayembara siapa yang bisa membunuh orang dekat dengan Nabi waktu itu adalah Sayyidina Hamzah. Siapa bisa membunuh Hamzah atau bahkan bunuh Nabi Muhammad, dia akan dibebaskan. Kalau dia seorang budak akan dimerdekakan. Dia buat sayembara dengan hadiah yang sangat besar karena bencinya dengan baginda Nabi dan bencinya dengan keluarga baginda Nabi. Kemudian saat itu berhasillah seorang muda yang bernama Wahsy membawa tombaknya, lalu dilemparkan tombak kepada Sayyidina Hamzah, dan kenalah Sayyidina Hamzah waktu itu sekaligus mendapat gelar Sayyidus Syuhada saat itu juga Sayyidina Hamzah. Kemudian di saat itu Hindun yang dengan kebenciannya dengan Nabi kemudian mendekati Sayyidina Hamzah, dibelah dada, diambil hatinya dan digigit menunjukkan kebenciannya kepada Rasulullah dan senangnya telah membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah itu apa? Hidayah Allah berikan setelah lama beberapa tahun kemudian Allah berikan hidayah kepada Hindun Akilatul Akbar. Gelarnya Hindun Akilatul Akbar, orang yang makan hati Sayyidina Hamzah. Lihat, setelah itu tobat Sayyidina Hindun, masuk Islam, datang kepada Nabi, oleh Nabi diajak berbaiat. Wahai wanita, dia membawa wanita yang tobat bersamanya. Wahai wanita, berbaiatlah, kau berjanjilah kalian semuanya. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah. Ya, aku beriman kepada Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Baik Rasulullah, kami berjanji untuk tidak minum minuman keras. Berjanjilah kalian untuk diajak berjanji untuk tidak melakukan kehinaan, keharaman. Apalagi Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, lihat, wanita yang masa lalunya adalah dengan kebencian dengan Nabi, dengan kekafiran sekalipun, ternyata Sayyidatuna Hindun waktu itu berkata begini, ya Rasulullah. Tidak mengatakan iya, langsung diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina. Tidak mengatakan, baik ya Rasulullah, kami tidak zina. Tidak, beliau tidak mengatakan begitu. Tapi beliau berkata begini, ya Rasulullah, ataznil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina kok sampai kami harus berjanji untuk tidak berzina? Padahal dia petualangan yang dalam kekafirannya. Tapi ternyata beliau dalam keadaan kafir waktu itu, ternyata zina pun tidak didekati. Karena zina adalah kehinaan. Zina adalah rendah. Bagaimana hal yang sangat khusus akan diberikan kepada siapa saja. Na'udzubillah. Maka Sayyidah Hindun adalah, biarpun semula ada
hawa nafsu. Di saat mungkin ada orang saat ini mengumbar hawa nafsunya, kita berusaha untuk menahan, untuk merangi hawa nafsu kita. Semoga kita sukses. Mari kita menengadahkan tangan. Maka kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai zat yang maha kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wahai zat maha kasih. Engkau maha tahu tentang keadaan kami Allah. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah karena kami merindukan kasih sayangmu. Berikan kasih sayangmu kepada kami yang datang ke tempat ini, dan berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini. Siapapun mereka ya Allah, berikan kasih sayangmu. Jika mereka orang datang ke tempat ini dengan niat baik, maka berikan pahala. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini atau ke kiri kanan tempat ini dengan niat yang tidak baik ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dengan taubat yang kau berikan kepada mereka, berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Mereka yang berjalan-jalan di jalan itu ya Allah, yang naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki, mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Siapapun mereka, kami rindu mereka, kau beri kasih sayang ya Allah. Kami rindu kau berikan kepada mereka kasih sayang ya Allah. Tidak hanya yang ada di tempat ini, tidak hanya yang duduk khusyuk di tempat ini, kami mohon ya Allah berkat perkumpulan mulia ini, berikan kasih sayangmu kepada mereka itu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang di jalan-jalan, yang di tempat yang jauh sana ya Allah. Kami mohon jika ada di antara mereka hambamu yang saat ini sudah berniat untuk melakukan kehinaan dan kemaksiatan, kami mohon berkat majelis mulia ini, hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Ubah niatnya dari niat buruk menjadi niat yang baik ya Allah. Mereka ya Allah yang datang ke tempat itu ya Allah untuk melakukan kehinaan, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli sholat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka adalah hambamu yang sering ya Allah menyakiti sesama, kami mohon kesadaran dan jadikan setelah ini mereka punya kasih sayang kepada sama. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-hambamu yang lebih berbangga kepada kemaksiatan, berbangga kepada syiar-syiar yang tidak baik, maka kami mohon malam ini berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Jadikan kekaguman mereka, kebanggaan mereka adalah syiar-syiar agama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, siapapun dari mereka ya Allah, jika mereka sering minum-minum keras ya Allah, maka kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, hentikan dari kebiasaan jelek itu ya Allah, ganti dengan amal soleh, amal yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah, masih berurusan dengan riba, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Hentikan dari riba ya Allah, ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, di antara mereka ya Allah, jika ada yang sering durhaka kepada orang tua mereka, jadikan malam ini malam tobat untuk berdamai dengan orang tua mereka. Kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, biarpun tidak niat menghadiri tempat ini, akan tapi mereka telah mendengar atau melihat perkumpulan ini, kami mohon sampaikan kepada mereka keberkahan itu, keberkahan majelis ini. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka pulang ke rumah mereka semakin khusyuk, semakin kenal kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ya, atau ya Allah di antara kami yang hadir atau menyaksikan, jika ada ya Allah, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan jauhkan dari sebab terjerumus dalam zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup
anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Kami ingat anak-anak kami. Jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka saudara-saudari kami ya Allah. Aris ya Allah. Dan sampai sering terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara kami dari dosa kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah. Jika engkau tolong kami, tapi jika engkau tidak menolong kami, siapa yang bisa menolong kami? Ya Allah, kami mohon berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anda tempat ini hajat kau ampuni dosa mereka ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Kau lapangkan rezeki mereka ya Allah. Kau angkat derajat mereka ya Allah. Kau hapus kesalahan mereka ya Allah. Kau sambung bersilaturahmi mereka ya Allah. Kau hilangkan dengki mereka ya Allah. Kau hilangkan dendam di hati mereka ya Allah. Kau hilangkan benci di hati mereka ya Allah. Kau gantikan kasih sayang, cinta, keindahan, kelembutan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati wada'ni iman, iman, iman. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu mustaqim. Rabbana an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada tim keamanan dari kepolisian, TNI, dan kepolisian semuanya. Biasanya lengkap ya, mulai dari teman-teman dari biasanya pemuda Pancasila, kemudian Bangser, semuanya biasanya. Semua SPFF, Satpol PP, semuanya lengkap. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih. Allah yang balas. Baginda Nabi yang balas contoh. Anda ketemu dengan Rasulullah nanti. Semuanya makasih. Yang di jalan-jalan yang terganggu, mohon maaf. Mohon maaf semuanya. Ayo pulang pelan-pelan. Jadi agak merenggang, jika agak menjauh, jika berdempetan dengan lawan jenis. Jaga diri semuanya. Terima kasih. Niat doakan kami semuanya. Syukran semuanya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin.